Oke, teman-teman, kita lanjutkan kembali ya. Sebelumnya kan udah sampai tahap ini ya, udah membuatkan menu segala macam. Nah, sekarang kita pengen ngisi menu satu gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan di menu satu itu, dia itu pengen mencetak gitu ya. Ada menu, quantity, modal, dan harga ya. Terus menu jualan terdaftar dalam aplikasi adalah sebagai berikut, nasi goreng harganya sekian gitu ya. Sebenarnya ini udah dimasukkan ya. Jadi modal itu 12,5 saya tampung ke dalam array ya. Di sini ada 10.000 ya untuk mie goreng dan harga jualnya itu adalah 22.000. Untuk nasi goreng sendiri itu 25.000 ya. Jadi saya taruh ke dalam indeks array-nya sesuai dengan indeksnya sendiri-sendiri. Indeks 0 itu nasi goreng, indeks 1 itu mie goreng. Oke. Nah, kemudian ya quantity untuk setiap menunya itu di set 50-50 ya. Inisialisasi awal. Kemudian pada saat user pilih menu 1, dia bakal kecetak seperti ini. Oke. Ini tinggal kita buatkan saja printf-nya. Nah, kalau untuk bisa rapi kayak gini nih, sebenarnya teman-teman harus cobain ya kayak untuk penutup tabelnya ya. Teman-teman harus cobain sendiri kira-kira cocoknya gimana jumlahnya ya. Cuma kalau saya sendiri saya cobain ya. Oke. Ini kita bikin tutupnya dulu. Kayak gini ya. Oke. Bikin tutup tabelnya. Terus ini kan dia saya buatnya pakai persen 15S ya. Jadi biar lebih rapi. Persen 15S, terus persen 10S. Sebenarnya sama aja pakai persen S, cuma dia jadi rata kanan kayak gitu ya. Terus ini 5S. Terus kita isi yang pertama kan menu. Yang kedua quantity. Modal. Terakhir harga. Oke. Nah, seharusnya sih kayak gini ya. Kita coba dulu ya. Oke. Ya, sudah benar harusnya teman-teman ya. Ini sudah benar. Sekarang ya, kita pengen ngisi ya, yang nasi goreng, mie goreng ya, kuantitinya dan segala macam. Nah, untuk ini karena kita udah masukkan ke dalam array ya, ini cukup kita looping saja sih teman-teman. Jadi for integer i, karena kita tahu jumlah menu kita itu statik ya, konsisten selalu 2 ya. Jadi tinggal di looping kayak gini ya. Tinggal di print. Oke. Basically ikutin sama persis sih yang di atas ini ya. Ini saya copy saja. Ya, cuma yang ini jangan sampai persen S, tapi persen D ya, karena harga. Oke. Nah. Menu makanan ini itu berada di dalam variabel menu ya. Jadi kita perlu akses indeksnya menu ke i. Oke. Quantity itu juga di dalam sini QTY. Kita berada di dalam array juga. Jadi kita perlu akses array-nya QTY ke i. Modal juga seperti demikian ya. Di dalam array price
Nah, saya ulangin lagi, jadi nasi goreng ini kan berada di indeks ke 0, jadi segala sesuatu atribut yang berhubungan sama nasi goreng, semuanya pasti saya taruh di dalam indeks yang pertama, indeks yang ke 0 ya maksud saya. Dan mie goreng ini indeks ke 1 ya. Ingat array selalu dimulai dari indeks ke 0 dan indeks ke 1. Jadi yang berhubungan sama mie goreng itu ditaruh di dalam indeks ke 1. Oke. Terus modal ya, jadi modal I. Harga itu apa ya? Price ya. Oke. Price ke I. Oke. Coba ya. Oke, kita cetak penjualannya. Oke, ini dia error ya. Kita harus coba cari kira-kira salahnya ada di mana nih. Ya, pastinya sih di dalam loopingnya ya. Kira-kira ada di mananya nih. Oke, menu. Modal, price. Oh, ini ya. Quantity. Quantity itu bukan persen S ya. Tapi persen D. Ya, jadi jangan sampai salah ya. Tadi kita copy dari atas karena dia string ya persen S. Cuma karena di bawah udah ngisi angkanya ya jangan lupa diganti ya. Kita coba jalanin lagi. Oke. Sudah keluar ya. Udah mirip ya teman-teman ya di sini. Ya ini kalau kelebihan sama dengannya dihapus aja. Kayak gitu. Oke, udah cukup rapi ya. Udah sama ya dengan yang ada di soal. Oke. Ya, jadi menu 1 ini kita menggunakan looping for dan penggunaan array. Ya, jadi pastikan teman-teman memang sudah cukup memahami looping for dan menggunakan array tersebut. Ya. Oke, kira-kira begitu untuk pengerjaan modul satunya. Di video yang berikutnya, teman-teman akan melihat gimana pengerjaan untuk modul yang keduanya.